suka tidak suka mereka adalah warga negara kita, umat kita yang memang kita punya kewajiban untuk memfasilitasi segala kebutuhan hidup mereka. Tunanetra, mereka tuli, mereka Down syndrome, pada dasarnya bukan pilihan hidup mereka. Mereka tentunya kalau bisa memilih dulu saat dilahirkan, saya ingin menjadi anak-anak normal sebagaimana anak-anak kita gitu loh. Dan kita lihat mereka tidak pernah merasa masalah dengan dirinya gitu loh. Ini sebenarnya yang dicoba mereka atau kita-kita yang sedang dicoba nih gitu loh. Siapa-siapa yang sudah dikasih kesempurnaan bersyukur dengan memberikan perhatian kepada mereka gitu loh. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat, untuk 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, hanya terdapat 6 sekolah luar biasa atau SLB untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ironisnya lagi, dari total 6 sekolah, hanya 1 yang milik pemerintah. Sisanya adalah sekolah swasta yang menetapkan biaya pendidikan tinggi. Sedikitnya jumlah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus menjadi masalah bagi anak-anak yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi ini menggugah hati Firman Sukawirya. Firman, 54 tahun, yang bergelut di bidang sosial sebagai relawan, merasa perlu mendedikasikan waktunya untuk merawat harapan anak-anak dengan disabilitas akan pendidikan yang layak. Ya suka tidak suka mereka adalah warga negara kita, umat kita yang memang kita punya kewajiban untuk memfasilitasi segala kebutuhan hidup mereka. Kedua, bahwa mereka tunanetra, mereka tuli, mereka Down syndrome, pada dasarnya bukan pilihan hidup mereka. Mereka tentunya kalau bisa memilih dulu saat dilahirkan, saya ingin menjadi anak-anak normal sebagaimana anak-anak kita gitu loh. Oh berarti ini bukan pilihan mereka nih. Nah sehingga saya berpikir gitu, ini anak-anak kok dan kita lihat mereka tidak pernah merasa masalah dengan dirinya gitu loh. Ini sebenarnya yang dicoba mereka atau kita-kita yang sedang dicoba nih gitu loh. Siapa-siapa yang sudah dikasih kesempurnaan bersyukur. Sekolah luar biasa Cahaya Quran di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor merupakan program rintisan Firman dan beberapa rekannya. Niat untuk membangun sekolah luar biasa gratis muncul setelah temuannya di lapangan menunjukkan bahwa keluarga anak-anak penyandang disabilitas rata-rata tidak mampu. Rupanya ternyata banyak anak-anak tunanetra. Terus kenapa ini mereka nggak bersekolah gitu loh. Ternyata setelah saya dalam lagi memang rupanya selain akses pendidikan, sarana pendidikan yang minim, rupanya dilatar belakangi oleh ketidakmampuan secara ekonomi, finansial seperti itu. Rupanya saya baru tahu bahwa 90% penyandang tunanetra itu memang diakibatkan oleh faktor kekurangan gizi atau sakit waktu kecil tidak mampu bawa ke dokter dan lain sebagainya. Dan hanya 10% yang memang dari lahir. Seperti itu. Jadi faktornya itu. Oh, jadi bukan hanya sarana sekolah yang tidak ada tapi ketidakmampuannya. Sekolah ini awalnya diperuntukkan bagi anak-anak tunanetra. Namun, seiring berjalannya waktu, Firman menemukan fakta bahwa banyak anak dengan kondisi disabilitas beragam yang juga membutuhkan pendidikan. Awalnya kita ingin concern kepada sarana pendidikan anak-anak tunanetra. Cuman dalam perjalanannya ini, datanglah yang tunarungu, anak-anak tunarungu. Datanglah yang Down syndrome, datanglah yang autis. Karena kita memang concern kepada masyarakat tidak mampu, dan kita lihat kriteria mereka memang tidak mampu,
kita nggak bisa menolak juga. Sadikin volumenya, imbangin teman-teman alat musik yang lain. Firman serius merealisasikan harapannya untuk memberikan kesetaraan pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas. Ia bahkan rela meninggalkan pekerjaan lamanya untuk berfokus sebagai relawan. Pendidikan saya di diploma perhotelan, belasan tahun saya bekerja di hotel. Namun dalam melakukan pekerjaan itu saya sering ikut-ikutan relawan lah, melakukan aksi-aksi sosial seperti itu. Terus saya sampai akhirnya tahun 2002 itu saya putuskan untuk meninggalkan dunia kerja. Saya ingin fokus kepada kegiatan sosial. Sekolah yang sudah berdiri sejak 2013 ini kini memiliki 36 siswa yang memiliki latar belakang kebutuhan khusus berbeda. Anak-anak tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita ditampung untuk mendapatkan pendidikan yang menjadi hak mereka. SLB Cahaya Quran juga telah memulai sistem asrama untuk anak-anak yang belajar di sini. Namun, karena masih terbatasnya pembiayaan, asrama sejauh ini hanya diperuntukkan bagi siswa dengan kondisi tunanetra. Karena gini aja sih, kalau di rumah kan kasihan ngerepotin orang tua. Kalau iya jauh juga. Terus kan pengen mandiri ya, daripada meskipun saya mempunyai keterbatasan, maksudnya bukan saya aja, teman-teman mempunyai keterbatasan, tapi kita juga harus sama seperti orang pada umumnya, harus bisa mandiri, ngurus diri. Kayak ibaratnya pertama ya yang pokoknya dulu nyuci baju, gosok baju, ya kayak pokoknya ya dari kebersihan diri sendiri kita harus bisa, jangan kelihatan kayak ini. Meskipun kita tunanetra jangan kelihatan tunanetra itu kan banyak orang bilang katanya dekil apa, tapi kita tunjukin kita tuh bisa ngurus diri seperti orang pada umumnya gitu. Meski asrama di SLB Cahaya Quran belum mampu menampung seluruh siswa yang ada, kehadiran sekolah ini sudah cukup untuk membuat para orang tua optimistis anak mereka dapat mengenyam pendidikan. Salah satunya adalah Sophia, orang tua Ardian, salah satu siswa di kelas tunarungu. Wanita berusia 59 tahun ini telah lama menginginkan anaknya bisa masuk ke sekolah luar biasa. Namun, keinginan itu tak kunjung terwujud karena lokasi sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya serta masalah biaya. Rumah sakit besar sekali, Pak. Sampai dia bilang, "Mama pengen beli itu, pengen masuk itu kayak temen," katanya. Pakai baju seragam merah putih. Saya bingung, maka saya sekolahin di TK Al Ikhlas PAUD. Setelah 1 tahun di situ, dia lulus kan. Dia ribut lagi pengen masuk SD seperti teman-temannya, pengen sekolah banyak teman. Saya bingung, nah itu di situ Pak, langsung saya ke sekolahan Gunung Batu, SLB Gunung Batu. Nggak kesampaian, nggak kuat Pak, biayanya besar. Makanya saya bersyukur, banyak-banyak bersyukur, bisa anak saya bisa sekolah di SLB Cahaya Quran. Keinginan besar Ardian untuk dapat bersekolah akhirnya terwujud ketika SLB Cahaya Quran berdiri tak jauh dari tempat tinggalnya. Selama ini, pendanaan sekolah masih berasal dari kantong pribadi relawan dan donatur. Namun, Firman optimistis, sekolah ini dapat terus berjalan untuk menebar manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Sapi. Kalau misalkan akunya nggak ada waktu gitu kan, otomatis nggak masuk dong. Terus begitu masuk lagi, anak-anak lupa gitu kan, lupa lagi gitu kan. Terus mau lewat sarana kayak pembelajaran online juga terbatas kan keluarganya. Jadi kayak bener-bener pengennya anak aku tuh dapat segalanya gitu kan. Tapi kemampuan yang kita miliki gitu kan belum bisa
mengakomodasi kebutuhannya mereka. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Tadi balon apa? Warna ungu. Apa, Bi? 8 tahun berjalan, berbagai tantangan dihadapi oleh Firman dan relawan lain untuk mempertahankan keberadaan SLB Cahaya Quran. Tidak mudah untuk merangkul masyarakat sekitar agar mau menyekolahkan anaknya di sini. Stigma negatif dan pesimisme orang tua akan masa depan anak-anak berkebutuhan khusus mewarnai proses sosialisasi yang dilakukan oleh para relawan. Untuk mereka mengajak ke sini ini sebenarnya tidak mudah. Pada saat kita mendirikan sekolah SLB itu tidak sebagaimana mendirikan sekolah umumnya, bikin flyer, nyebarin di medsos, tapi kita mencari gitu loh. Mencari ke pelosok kampung-kampung, kita cari. Setelah ketemu pun itu ada proses yang sulit. Pertama biasanya ibunya, orang tuanya sudah pesimis duluan. Sudahlah Pak katanya, kakaknya yang normal katanya lulus SMA sudah 3 tahun nyari pekerjaan sulit sekali. Apa yang diharapkan dari adiknya ini gitu loh. Nah itu kita motivasi. Kondisi inilah yang membuat Firman dan para relawan bekerja ekstra untuk meyakinkan masyarakat bahwa anak-anak dengan disabilitas juga berhak atas pendidikan. Warna apa ini? Hijau. Pembelajaran di SLB ini mengikuti kurikulum standar sekolah luar biasa yang berlaku secara nasional. Hanya saja ada satu masalah krusial yang hingga saat ini belum tuntas secara permanen, yaitu jumlah pengajar yang masih minim. Itu ada kurikulumnya, sudah ada gitu. Sebenarnya tidak sulit untuk menerapkan kurikulum. Cuman yang tidak terpikirkan saat itu bagi saya adalah bagaimana pengadaan guru-gurunya dulu. Ya, jadi kita pokoknya selenggarakan aja dulu, kita bangun aja dulu. Oh ya, terus gurunya gimana? Dan itu menjadi kendala kedua, karena banyak anak-anak muda sekarang sangat minim memilih pendidikan kuliahnya itu di pendidikan luar biasa. Nah, andai pun ada, itu kita pasti kalah dengan yang swasta. Karena yang swasta bayarannya jelas, cukup layak seperti itu. Dan tentunya kalau memang ada lulusan itu mereka memilih yang swasta di habis kita. Nah saya berpikir keras itu bagaimana ini setelah tempatnya cukup layak, terus untuk pengajarnya tujuan kita mendidik gitu. Tapi kalau tidak ada pendidiknya gimana? Ya sudah, saya coba ajak teman-teman mahasiswa untuk menjadi relawan pengajar. Pendidikan anak-anak difabel ini beda. Yang tunarungu harus menggunakan bahasa isyarat, yang tunanetra harus menggunakan huruf braille, apalagi yang Down syndrome lebih sulit lagi. Nah tentunya mereka nggak punya skill itu, sekolah juga belum lulus, mungkin bukan bidangnya, ada yang dari IPB, dari ekonomi. Nah kita mengajarkan dulu mereka mau nggak mau gitu. Kurangnya pengajar membuat mereka harus pandai-pandai membagi tugas dan menyesuaikan pengajar dengan bidang kemampuan yang dikuasai masing-masing. Adapun yang diharapkan lagi juga kami membutuhkan guru yang keterampilan khusus. Karena mereka, tunagrahita khususnya, bahwa dengan kekurangan kemampuan intelektualnya, mereka kami banyak arahkan kepada keterampilan. Salah satunya adalah keterampilan menolong diri sendiri. Nah, di dalam keterampilan menolong diri sendiri juga itu diperlukan guru khusus untuk menangani anak bagian keterampilan. Juga anak tunarungu juga, mereka juga mungkin bisa aja kemampuannya bisa menjahit, bisa melukis. Nah, pada umumnya guru-guru spesial tunarungu belum tentu bisa pandai dalam keterampilan lain. Saat
Saat ini, SLB Cahaya Quran hanya memiliki 5 pengajar yang dibagi untuk 3 kelas. Salah satunya adalah Fitri Amelia. Wanita yang tengah menyelesaikan studinya di bidang pendidikan luar biasa ini telah mengabdi sebagai relawan sejak 2015. Wanita 22 tahun ini merasakan betul bagaimana kekurangan pengajar di SLB Cahaya Quran berdampak pada terhambatnya proses belajar para siswa. Terus ketika aku udah semester akhir, karena aku semester akhir sekarang, ternyata nggak ada juga guru di sini. Maksud, kalaupun ada juga dia ganti-ganti gitu loh, jadi nggak konsisten gitu kan. Otomatis materinya juga nggak akan sama kan, harus ngulang lagi. Terus anak-anak juga aku lihat dia berisyarat juga nggak jelas gitu kan. Terus baca juga belum bisa. Ya udah, kata aku mending aku balik lagi ke sini. Kebetulan juga kan COVID, rumah juga deket kan, kuliah dari rumah. Ya udah, aku di sini aja lagi. Kondisi ini juga berdampak pada tugas guru yang menjadi jauh lebih berat. Idealnya, satu guru di SLB mampu menangani 5 anak. Namun, karena keterbatasan, setiap guru di SLB Cahaya Quran harus menangani hingga 8 siswa. Meski di tengah keterbatasan, Fitri menjalankan tugasnya sebagai relawan dengan penuh dedikasi. Sukanya sih dari hal-hal yang kecil aja sih, kayak misalkan ngelihat anak yang tadinya dia nggak ngerti syarat terus jadi ngerti syarat, kayak wah gitu kan, anak aku udah bisa nih gitu kan. Terus atau kayak kemarin ada event 17-an kan, kita sengaja bikin event biar anak-anak tuh bisa menampilkan aku tuh bisa gitu loh, aku walaupun disabilitas, aku walaupun difabel, aku punya kemampuan gitu kan. Kalau dukanya ya sebenarnya kalau balik lagi ke pembelajaran gitu kan, kalau misalkan akunya nggak ada waktu gitu kan, otomatis nggak masuk dong. Terus begitu masuk lagi, anak-anak lupa gitu kan, lupa lagi gitu kan. Terus mau lewat sarana kayak pembelajaran online juga terbatas kan keluarganya. Jadi kayak bener-bener pengennya anak aku tuh dapat segalanya gitu kan, tapi kemampuan yang kita miliki gitu kan belum bisa mengakomodasi kebutuhannya mereka. Berbagai masalah dan keterbatasan tidak menciutkan hati para relawan di SLB Cahaya Quran. Firman tetap optimistis, semua permasalahan akan ada jalan keluarnya seiring perkembangan para siswa di sekolah yang ia rintis. Pertama, saya sedih ya ketika teman-teman, adik-adik tunanetra yang senasib lah sama saya gitu khususnya tidak bisa membaca Quran. Padahal kan Al-Quran itu adalah syafaat untuk penolong kita di hari akhir. Nah makanya saya termotivasi, saya mengabdi wujud rasa syukur saya diberikan kemampuan membaca Al-Quran oleh Allah gitu ya. Pada hakikatnya oleh Allah, karena manusia hanyalah perantara ya. Jadi saya termotivasi untuk mengajar atau sharing kepada adik-adik kelas saya. Dengan segala keterbatasan, setiap siswa di SLB Cahaya Quran tetap menjaga semangat untuk menimba ilmu demi hidup yang lebih baik. Mereka berusaha menata masa depan di tengah keterbatasan. Dengan kesabaran, setiap proses yang dilalui di sekolah diyakini akan memberikan secercah harapan untuk masa depan.
Seperti yang dialami Ade Suryani yang merupakan siswa binaan dari SLB Cahaya Quran yang kini berprofesi sebagai salah satu pengajar tunanetra di sekolah ini. Keterbatasan penglihatan tidak menghalangi semangatnya untuk berbagi kepada adik-adiknya. Pertama, saya sedih ya ketika teman-teman, adik-adik tunanetra yang senasib lah sama saya gitu khususnya tidak bisa membaca Quran. Padahal kan Al-Quran itu adalah syafaat untuk penolong kita di hari akhir. Nah makanya saya termotivasi, wujud rasa syukur saya diberikan kemampuan membaca Al-Quran oleh Allah gitu ya. Pada hakikatnya oleh Allah, karena manusia hanyalah perantara ya. Jadi saya termotivasi untuk mengajar atau sharing kepada adik-adik kelas saya. Sebenarnya kalau dibilang mudah enggak juga ya, karena tergantung kemauan. Dulu saya belajar huruf Braille Latin sama huruf Braille Arab itu kurang lebih 3 bulan. Tapi tergantung kemampuan anak kan beda-beda ya, masing-masing anak. Ada juga yang sampai 2 tahun, ada juga yang sampai sekarang belum bisa Al-Quran Braille karena minoritas sekolah yang mengajarkan Al-Quran Braille. Dan alhamdulillah SLB Sejahtera waktu itu memang menyediakan. Ade merupakan salah satu lulusan yang berhasil melanjutkan studinya ke bangku perguruan tinggi. Ia kini harus membagi waktunya untuk kuliah dan mengajar. Dalam proses belajar di SLB Cahaya Quran, relawan menitik beratkan pendidikan pada hal-hal yang kelak bisa menjadi bekal bagi para siswa untuk menjalani hidup masing-masing. Visi kita adalah bagaimana nanti dalam pendidikan ini mereka mempunyai cita-cita yang sama sebagaimana anak normal gitu loh. Kita mengenal bahwa kaum tunanetra kok identik dengan tukang pijat. Nah itu bukannya pijat itu bukan pekerjaan yang mulia, tapi saya ingin coba meningkatkan dengan berbagai profesi lainnya nantinya gitu loh. Sehingga bakat-bakat minat mereka harus kita kembangkan. Nah itu kita mesti cari tahu dulu gitu loh, minat dan bakat mereka kemana gitu. Ya sebagaimana anak-anak normal, cita-citanya bermacam-macam kan, termasuk di sini juga. Tapi saya punya keyakinan ini bukan cuma angan-angan mereka saja, sehingga pada saat kita eksplor cita-cita mereka, ada yang ingin jadi dokter, ada yang jadi tukang masak, koki, ingin jadi atlet, ingin jadi berbagai profesi, itu kita coba akomodasi gitu. Untuk itulah, proses belajar di sekolah ini tidak diisi dengan aktivitas di kelas. Akhir pekan merupakan waktu bagi para siswa untuk beraktivitas di luar sekolah. Sebagian anak diajarkan mengenali jenis tumbuh-tumbuhan sekaligus menanam. Tidak hanya itu, siswa juga dikenalkan dengan beberapa hewan ternak yang ada di sekolah. Pada kesempatan seperti ini, mereka juga berolahraga di lapangan terbuka. Ini penting untuk stabilitas mental para siswa agar tidak stres. Untuk menambah wawasan siswa, pihak sekolah bahkan menambah materi keterampilan yang disiapkan secara mandiri. Kurikulum sudah ada, tapi untuk ekstrakurikuler ini kan belum ada. Nah itu butuh kreativitas kita bagaimana memberikan keterampilan-keterampilan kepada anak-anak difabel. Karena pada akhirnya mereka harus punya skill, punya keterampilan agar nantinya mampu mandiri ya dalam membiayai hidupnya diri sendiri. Mereka tidak mungkin selalu terus didampingin seperti itu. Para siswa tunarungu mampu belajar gerakan tari dengan memahami kode bahasa isyarat tanpa mengetahui irama musik yang sedang diputar. Mereka bahkan mampu melakukan gerakan secara bersamaan. Tidak mudah bagi para siswa untuk mencapai tahap ini. Dengan ketekunan belajar, mereka mampu mengalahkan keterbatasan. Sementara para siswa tunanetra dengan lihai memainkan alat musik seperti gendang untuk mengiringi suara merdu dari beberapa siswi.
hanya alat musik tradisional, para siswa juga lihai memainkan alat musik umum seperti gitar dan keyboard. Meski tidak dapat melihat, tangan dan suara para siswa menghasilkan melodi yang indah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Materi keterampilan yang tersedia diharapkan cukup bagi para siswa agar mereka mampu berkarya di kemudian hari. Harapan agar kelak anak-anak berkebutuhan khusus mendapat peluang dan akses yang merata dijaga dengan penuh semangat.